Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan berkorban akan bisa mengantarkan kita untuk memperoleh Al-Kautsar. Adapun mengenai artinya Al-Kautsar, para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak atau keutamaan yang banyak. Ada yang mengartikan Al-Kautsar adalah kedudukan yang terpuji. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah budi pekerti yang luhur. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah kemuliaan yang terjadi. Dan ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga di dalam surga. Dan masih banyak lagi. Tafsir-tafsir ini semuanya terdapat dalam kitab Duradun Nasikhin bab Fadilatil Udliyati wa Bayani Takbiratiha. Kitab susunannya Syekh Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Haubani. Apakah dasarnya mengatakan berkorban bisa mengantarkan kita untuk mencapai Al-Kautsar? Dasarnya adalah ada di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya saya memberi kamu Muhammad akan Al-Kautsar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Keterangan dua ayat di atas berisi yang pertama, Nabi Muhammad itu mendapat Al-Kautsar, dan yang kedua, kemudian Nabi diperintah sholat dengan ikhlas dan diperintahkan berkorban. Dan mengenai ayat ini, kebanyakan ahli tafsir mengartikan bahwa kalimat fasholli lirabbika adalah maka sholatlah karena Tuhanmu. Itu adalah perintah sholat Idul Adha. Dan kalimat wanhar artinya berkurbanlah. Itu adalah perintah berkurban pada hari Idul Adha. Apakah perintah sholat Idul Adha dan berkorban itu hanya khusus Nabi Muhammad saja? Tidak. Perintah tersebut adalah juga untuk seluruh umat Islam. Memang kalau kita hanya berpegang pada bentuk kalimatnya saja, yaitu yang dalam surat Al-Kautsar itu, seakan-akan yang diperintah sholat Idul Adha dan berkorban hanyalah Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kenyataannya dalam hadis Nabi banyak diterangkan bahwa sholat Idul Adha adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Di antaranya ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidani wajibani ala kulli halimin min zakarin wa unsa. An Ibni Abbas, Jami'us Shaghir, Ain 70. Yang artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha adalah wajib atas semua orang yang baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis dari Ibni Abbas dalam kitab Jami'us Shaghir bab huruf Ain halaman 70. Kaum muslimin rahimakumullah,
Begitu pula berkorban adalah wajib bagi umat Islam yang mampu, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhakhi fala yaqrabanna musallana." An Abi Hurairah Jami'us Shaghir Mim 2/179. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kita. Hadis dari Abi Hurairah dalam kitab Jami'us Shaghir huruf mim bab 2 nomor 179. Jadi masalah sholat Idul Adha dan berkorban itu adalah sama-sama wajibnya, baik bagi Nabi Muhammad SAW maupun umatnya. Hanya saja berbeda latar belakangnya, yaitu kalau untuk Nabi Muhammad SAW kewajibannya melakukan sholat Idul Adha dan berkorban adalah sebagai perwujudan syukur Nabi Muhammad SAW atas dilimpahkannya nikmat Al-Kautsar, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar. Sedangkan bagi umatnya, kewajiban sholat Idul Adha dan berkorban itu adalah sebagai wasilah atau usaha untuk mendapatkan tetesan Al-Kautsar dari Nabi Muhammad SAW. Mengapa bisa demikian? Karena kewajibannya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Idul Adha dan berkorban itu dihubungkan dengan penerimaan nikmat Al-Kautsar. Jadi di sini jelas bahwa berkorban dan sholat Idul Adha adalah bisa mengantarkan umat Islam untuk menerima tetesan Al-Kautsar dari Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya bahwa hukum sholat Idul Adha adalah wajib ain bagi setiap muslim yang balik, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ibadah kurban adalah wajib bagi umat Islam yang sudah mampu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.